Shalom semuanya, Happy Sunday untuk GBI Rock Sydney ya. Saya percaya kalau kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, karena Tuhan sangat baik, Tuhan luar biasa. Oke, kita berdoa sebelumnya ya, Terima kasih, selamat Happy Sunday Tuhan Yesus yang baik, luar biasa. Kalau sampai hari ini kami masih boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya Kau hadir Bapa dalam kehidupan kami, dalam setiap musim kehidupan kami. Karena itu kami bangga punya Allah yang begitu peduli, yang begitu kasih, yang selalu dengan ada pada saat kami butuhkan. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Urapi setiap kami berikan hati, telinga, dan juga untuk mulut seorang murid, sehingga sungguh-sungguh waktu kami mendengar, waktu kami mencerna, waktu kami merenungkan, kami boleh mempraktekkan dalam hidup kami. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Yes, shalom semuanya sekali lagi. Kita masuk dalam Markus ya, Markus 4 ayat 37 sampai 40. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk GBI Rock yang boleh mengundang Ibu Indri pada hari ini ya. Nama saya Ibu Indri Padede dari Indonesia pastinya, dari Bandung ya. Saya sudah menikah, sudah punya anak 4 dan juga cucu 1. Hal saya cukup data pribadi. Oke, kita masuk dalam Markus 4 ayat 37 sampai dengan 40 ya. Lalu ya, Markus 4 ayat 37 sampai dengan 40. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di sebuah buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin dan berkata pada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata pada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" So powerful, penuh dengan otoritas surga. Itulah Tuhan yang kita sembah, itulah Allah yang kita sembah, itulah Yesus kita yang luar biasa ya. Wow ya. Nah, kalau mau jujur, masalah pandemi ini sebenarnya ya tidak terlalu besar, tidak terlalu susah untuk Tuhan. Pastilah ya, itu tadi dikatakan ada badai yang sangat besar ya. Tadi air sampai mau masuk dan mereka bisa tenggelam. Intinya keadaan yang sangat genting. Dan saat ini mungkin kita mengalami hal yang sama. Mungkin dalam kesehatan, dalam ekonomi, dalam apapun saat ini. Dan saya percaya segala masalah di dunia ini sangat kecil di mata Tuhan ya. Kalau Tuhan sudah bergerak ya, tidak beda dengan taufan dan dahsyat tanda. Kalau Tuhan saja sudah bergerak, kalau Yesus sudah bergerak, makanya semua will be easy, semua will be covered, semua akan dibereskan. Itu Tuhan kita ya. Nah, dikatakan tadi terjadinya sekonyong-konyong, terjadinya nggak pakai pronoun ya, nggak ada istilah excuse me ya. Kami problem nggak pernah bilang I want to come, aku mau datang, so please be prepared. Nggak ada istilah seperti itu ya. Pokoknya bisa sekonyong-konyong dan dampaknya bukan main-main, penuh air, bahkan dikatakan bisa hampir tenggelam. Nah, persis keadaan yang kita hadapi pada saat sekarang ini, COVID sekarang ini, suddenly, tiba-tiba ya, saya masih ingat waktu itu saya baru pulang dari Israel, kalau nggak salah itu bulan Februari, tiba-tiba Maret dikatakan COVID masuk ke Indonesia ya. Nah, artinya ya memang betul-betul kadangkala ada waktunya kita mengalami hal-hal yang tidak pernah kita expect, yang nggak pernah kita harapkan terjadi dan bukan hal yang menyenangkan ya. Nah, tapi lihat waktu Tuhan in action ya, waktu Yesus in action, apa yang terjadi? Nggak pakai nunggu lama, semuanya dibereskan, semua kembali tenang, semua kembali teduh, dan bukan hanya sekedar teduh, sangat teduh dan terkendali. Inilah Yesus kita yang luar biasa ya. Dan sama halnya pada saat ini juga, apapun yang sekarang menggoncangkan kita, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah bisnis, mungkin masalah kita punya loan kepada bank, mungkin masalah apapun, semua kalau Tuhan yang langsung bergerak itu ada kontrol dan akan terselesaikan. Nah, kesannya kalau kita lihat, kenapa Tuhan izinkan Bu Indri? Kok kesannya Tuhan sepertinya tidur tadi ya? Ya, kesannya juga seperti kita lihat, kenapa sampai hari ini pandemi gak selesai? Apa Tuhan juga tidur seperti 2000 tahun yang lalu Bu Indri? Nah, sebenarnya kata kuncinya, asal Tuhan bangun dan asal Tuhan action, semua will be okay. Semua bisa tenang ya, terkendali dan back to normal. Ini yang luar biasa. Pertanyaan, kok semudah itu Bu Indri?
Kok gampang sekali sepertinya langsung semuanya bisa beres? Yes, karena memang semua sudah terselesaikan 2000 tahun yang lalu. Nah, ini ayat sering kita tidak perhatikan baik-baik. Pada ayat inilah kekuatan daripada anak-anak Tuhan. Orang Kristen kalau engkau pegang ayat ini membuat kita akan bisa berbeda menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Buka Yohanes 19 ayat 30 ya. Kita lihat dikatakan di sini waktu Yesus di kayu salib ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia. Perhatikan, saya ulang sekali lagi. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini statement Tuhan Yesus yang sangat-sangat powerful. Artinya apa? Semua sudah terselesaikan di kayu salib. Makanya kalau kita mengerti ayat ini, kalau kita tangkap pesan Tuhan melalui ayat ini ya, bahwa semua masalah apapun semua sudah Tuhan bereskan ya. Masalah apapun yang kau hadapin ya, makanya harusnya anak-anak Tuhan tuh gak ada mengalami seperti depresi, seperti stres, seperti khawatir. Kenapa? Karena semua sudah terselesaikan ya. Nah, padahal kalau dipikir-pikir ya, semua sudah Tuhan bereskan, tapi anak-anak Tuhan gak nangkap ya. Makanya dikatakan masalah apapun yang kau hadapi saat ini, semua sudah dibereskan. Baik yang belum, baik yang sedang, bahkan yang akan pun semuanya sudah Tuhan bereskan. Wow, luar biasa. Ini nggak main-main. Nah, pertanyaannya sekarang kalau begitu Bu Indri, kenapa kita masih takut? Kenapa kita masih mengalami sepertinya stres? Kenapa kita mengalami panik.com dan lain-lain? Yes, karena mungkin tanpa disadari kita lupa tentang kuasa ini dan kita tidak menarik kuasa ini dari surga. Pada kuasa ini sudah Tuhan berikan pada kita dengan Dia berkata it is done, sudah selesai. Artinya harusnya tinggal kita tarik. Kita bilang, Tuhan aku mau tarik kuasa itu. Maka kita bisa mengalami perkara besar. Bisa menghadapi apapun yang kita hadapi pada saat ini. Nah, menarik kuasa, ini kata kuncinya. Yang menarik kuasa atas apa? Untuk kita bisa mengalami kuasa Tuhan dalam bisnis kita, dalam ekonomi kita, dalam masalah apapun ya. Artinya menarik kuasa ini sangat-sangat penting. Nah, kita akan lihat sekarang. Kita akan lihat ya. Kita ingat kisah ini. Kisah 3 ya, ayat 2 sampai dengan 3. Kisah Rasul 3 ayat 2 sampai dengan 3. Kita lihat kisah ini ya. Nah, coba kita baca di sini Kisah 3 ayat 2 sampai dengan 3. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir sehingga ia harus diusung ya. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah ya. Nah, dikatakan waktu engkau baca sekali lagi, saya ulang sekali lagi ya, dikatakan begini. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Nah, ini fakta yang miris loh. Ini fakta yang sangat-sangat mengerikan. Ini orang yang harusnya kita tuh bisa punya kuasa, bisa menarik kuasa dari surga. Tapi kita lihat dalam kisah ini, orang ini memilih jadi warga negara kerajaan surga, kelas budget, kelas ekonomi, kelas di bawah rata-rata. Padahal ingat, kita adalah warga negara kerajaan surga yang VVIP. Wow, ini sebenarnya kita punya status. Bukan hanya warga negara surga biasa-biasa, tapi warga negara surga yang VVIP. Mungkin kita bilang, Ibu Indri GR ya. Mana mungkin kita warga negara kerajaan surga VVIP? Yes, kita akan buktikan dengan ayat-ayatnya. Karena kalau sampai Tuhan yang ngomong, kalau sampai Alkitab yang mencatat, berarti ini betul ya. Kita buka coba Filipi 3 ayat 20 sampai dengan 21. Ini yang berkata adalah rasul yang sangat terkenal yang bernama Rasul Paulus ya. Mana buktinya bahwa kita adalah warga negara kerajaan Allah? Filipi 3 ayat 20 sampai dengan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya sendiri ya, kepada dirinya. Nah, kita akan lihat sekarang di sini. Tadi dikatakan oleh Paulus apa? Kita bukan warga negara dunia, kita warga negara surga. Ini luar biasa. Ya, ini bukan statement daripada saya, tapi Paulus sendiri yang mengatakan, we are not from here. Kita bukan dari dunia ini, kita warga negara kerajaan surga. Dan mana buktinya bahwa kita adalah warga negara kerajaan surga yang VVIP, bukan yang standard, bukan yang budget, bukan yang rata-rata, bukan yang average ya. Mana buktinya? Ulangan 7 ayat ke-6 dikatakan begini, sebab engkaulah umat yang kudus. Ulangan 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Wow, luar biasa.
Bayangkan kita selain warga negara kerajaan Allah, kita umat kesayangannya. Artinya apa? Very special ya. Kita bukan hanya warga negara biasa-biasa, umat kesayangan. Berbicara tentang orang yang sangat-sangat penting di mata Tuhan. Kita adalah warga negara VVIP. Bukan hanya VIP, tapi VVIP. Very, very, very important person. Itulah kita sebenarnya. Nah, kita lihat tadi cerita tadi ya. Kenapa? Makanya saya harus sampaikan ini. Karena dua ayat ini powerful. Kalau engkau dan saya sadar bahwa kita adalah warga negara kerajaan Allah yang VVIP, kita akan beda menanggapi masalah pada saat ini. Kita tidak akan gampang stres. Karena pasti kalau kita warga negara, itu pasti bertanggung jawab. Seperti kita lihat negara-negara di dunia ini saja. Kalau ada apa-apa dengan warga negaranya, mereka ambil alih loh. Mereka turun tangan, bahkan mereka menyelamatkan apapun resikonya untuk warga negara. Satu negara itu pasti akan maksimal. Apalagi kita warga negara kerajaan surga, Tuhan gak akan biarkan. Tuhan akan ambil alih semua yang menjadi penghalang dalam kehidupan kita. Ini luar biasa. Nah, kembali kita teruskan lagi tadi kisah 3 ayat 2 sampai dengan 3 ya. Supaya di tempat ini, waktu saya sudah sadar siapa kita sebenarnya, ini akan membuat keadaan berbeda ya. Akan ada percaya diri, bukan percaya diri dengan kekuatan sendiri, tapi percaya diri dengan kekuatan Tuhan. Karena kita not from here. Kita warga negara kerajaan surga, dan kita warga negara yang spesial di mata Tuhan, dan dia pasti bertanggung jawab kepada warganya yang ada di dunia pada saat ini. Nah, kita teruskan tadi yang kisah 3 ayat 2 sampai dengan 3 tadi ya, supaya membuat kita yakin ya. Nah, kita lihat tadi, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah ya. Bayangkan, dikatakan orang ini melihat Petrus dan Yohanes masuk bait Allah, dia minta sedekah. Ayat 5 dan 9. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Sangat tragis. Bayangkan, ini warga negara VVIP, tapi hidupnya bergantung daripada belas kasihan manusia. Ini kontradiksi. Sementara kita mengaku saya warga negara surga, VVIP, tapi sementara kita hidup dari minta belas kasihan daripada orang. Kita berharap orang yang nolong kita. Padahal harusnya anak Tuhan itu bukan orang yang minta sedekah, tapi kita harus mengulurkan tangan ya, karena kita adalah anak raja. Harusnya kita mengulurkan tangan, bukan kita yang ada di bawah tangan untuk meminta-minta. Ini posisi yang tidak main-main. Padahal apa kata Tuhan? Ini Tuhan yang berbicara. Buka Ulangan 15 ayat 6. Makanya waktu di tempat ini kita hanya minta belas kasihan orang, hanya minta orang supaya bantu kita, selalu mengemis dan selalu seperti begging seperti itu. Ada yang salah dengan kita. Mana buktinya? Ulangan 15 ayat 6. Mari kita lihat ya, bahwa buktinya ya, bahwa anak Tuhan itu harusnya mengulurkan tongkat ya, bukan malahan kita yang dalam keadaan posisi di bawah dengan memohon-mohon, meminta-minta belas kasihan daripada manusia. Ulangan 15 ayat 6. Apabila Tuhan Allah mau memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tapi mereka tidak akan menguasai engkau. Wow, luar biasa. Bayangkan, kita yang mengulurkan tongkat, tapi fakta dikatakan tadi, pengemis tadi, dia memohon belas kasihan daripada manusia, padahal harusnya dia adalah warga negara kerajaan Allah yang VVIP. Nah, ini sangat-sangat miris ya. Anak raja harusnya beri pinjaman, tangannya telur di posisi atas, bukan hanya cuma minta, begging, hanya tolong gua ya, aduh pinjem ya, aduh kasbon ya, aduh gua punya ini dan ini dan ini, semua hanya mengandalkan manusia. Itu bukan yang diinginkan oleh Tuhan. Dulu kalau mau jujur, saya ada di posisi sana. Terus terang, saya pernah ada di sana. Makanya setiap saya nyampaikan firman, sebenarnya firman itu adalah untuk mengingatkan kepada saya terlebih dahulu ya. Karena ingat, firman itu pedang bermata dua. Jadi sebelum mengingatkan orang lain, itu mengingatkan kita dulu. Saya pernah ada di sana dulu ya. Terus terang, di antara keluarga saya ada 9 bersaudara. Kebetulan ya, keluarga kami dulu yang paling sederhana ya. Makanya terus terang, saya kalau ketemu dengan kakak-kakak, abang-abang, saya sengaja menunjukkan seperti saya nggak punya apa-apa ya. Dan kalau mereka tanya, kenapa keadaanmu seperti ini ya, mau diapain, dengan berharap mereka menolong. Nah, kalau selama kita masih seperti itu, sampai kapanpun kita nggak akan bisa menikmati berkat Tuhan. Dan Tuhan sangat kecewa karena Tuhan katakan, engkau adalah warga negaraku, engkau adalah milik kesayanganku. Kenapa engkau masih berharap pada manusia? Berharaplah pada Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Karena kata Tuhan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia ya. Waktu kita mengandalkan manusia, berharap pada manusia, ada kutuk dalam kehidupan saya. Itu yang terjadi berapa puluh tahun yang lalu ya. Nah, makanya tuh saya bertobat. Saya katakan, ampuni aku Tuhan, aku mulai sekarang hanya berharap padamu. Dan kalau Tuhan, harapan kita itu luar biasa. Karena anak raja bukan meminta tapi memberi. Anak raja bukan meminta pinjaman tapi memberi pinjaman. Itu akan kita alami. Nah, kita
kita akan lihat lagi ya, kita akan lihat lagi di sini. Kembali kepada cerita tadi, Kisah 3 ayat 2 sampai dengan 3. Kata Petrus ya, perhatikan ini respon daripada hamba Tuhan, respon daripada orang yang punya otoritas ya. Dikatakan begini, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Dikatakan seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri dan berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Wow, luar biasa, perhatikan baik-baik. Petrus dan Yohanes ini adalah orang-orang yang menyadari bahwa mereka punya kuasa. Mereka tarik kuasa dari surga dengan berkata dalam nama Yesus orang Nazaret. Apa yang terjadi? Orang ini disembuhkan. Nah, ini dikatakan yang menikmati kuasa Tuhan ya. Kita bisa, dan waktu kita menarik kuasa Tuhan, Tuhan bisa menghentikan semua permasalahan kita. Yang tadinya lumpuh dari mulai kecil, itu bisa berdiri, melonjak-lonjak, bahkan apa yang luar biasa. Dikatakan orang melihat semuanya ya, dan orang terkagum-kagum. Dan itu makanya Tuhan kenapa mau kasih sama kita, supaya kita menjadi saksi-saksi daripada Yesus ya. Nah, dikatakan di sini ya, Yesus bisa menghentikan oksigen yang pada saat ini kita alamin. Oksigen apa? Oksigen ketakutan, kepanikan, atau oksigen dalam keadaan putus asa. Apapun yang kita alami pada saat ini, Tuhan bisa mengubahkan menjadi kebaikan ya. Kuncinya tarik kuasa itu ya. Nah, coba kita lihat ya, kenapa makanya saya berkata bahwa segala kuasa itu ada dalam kaki Tuhan. Coba kita buka Filipi 2 ayat 10 ya. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Saya ulang sekali lagi. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi ya. Nah, ini artinya apa? Bahwa apapun masalah kita, apapun kendala kita, apapun problem kita, semua bertekuk lutut di kaki Tuhan. Makanya tadi dikatakan tinggal kita menarik kuasa, padahal nggak susah, nggak harus cari kuasa, tinggal menarik kuasa daripada surga. Makanya kita bisa mengatasi semua masalah kita, karena semua masalah bertekuk lutut di kaki Tuhan Yesus. Ini ayatnya yang berkata adalah Rasul Paulus, bukan saya yang berbicara. Intinya tertulis dalam kitab kita, artinya ini adalah kebenaran. Dikatakan segala, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala itu apa? Segala masalah kita, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah masa depan, masalah anak, masalah apapun ya, semuanya bertekuk lutut di bawah kaki Yesus ya. Nah, kalau Petrus dan Yohanes bisa menarik kuasa, berarti kita juga bisa. Perhatikan baik-baik. Kalau Petrus dan Yohanes bisa menarik kuasa Yesus, berarti kita juga bisa ya. Karena ingat, kita adalah warga negara kerajaan surga ya. Dan kita adalah warga negara VVIP ya. Nah, dikatakan tadi dunia akan menjadi penonton. Saat-saat seperti ini dunia akan menjadi penonton, melihat anak-anak Tuhan akan mengalami hal yang luar biasa. Pandemi ini Tuhan akan mendemonstrasikan kuasanya yang luar biasa ya. Kita menjadi aktornya, kita menjadi artisnya ya. Bukan lagi hanya sekedar stuntman, bukan. Tapi kita adalah aktor utamanya, artis utamanya. Dan orang akan melihat, wow, kok luar biasa. Di tengah masalah, tapi kok bisa jadi berkat. Di tengah masalah, kok bisa kuat. Di tengah masalah, bisa survive. Itu akan dialami oleh anak-anak Tuhan yang menarik kuasa daripada surga. Dan memang dikatakan, memang ini inisiatif daripada Tuhan untuk kita bisa menjadi apa? Buka Kisah 1 ayat 8 sampai dengan 9. Ini pesan Yesus sebelum dia naik ke surga. Nah, ini seringkali kita kurang perhatikan, padahal ini powernya luar biasa. Kata firman Tuhan, kata Yesus, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Tidak main-main. Perhatikan baik-baik ya. Saya baca lagi ayat ini supaya kita betul-betul menangkap ya. Karena orang seringkali mengartikan ayat ini artinya kita akan bersaksi di mimbar, bersaksi di stage, bersaksi di gereja. Apakah hanya sekedar itu? No. Arti ayat ini kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita ditempatkan. Karena waktu kita menarik kuasa, ada perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Ini yang membedakannya ya. Jadi bukan hanya di tempat tertentu, bukan hanya orang-orang tertentu. Setiap kita dikatakan di sini apa? Ya, bahwa Roh Kudus ya, dikatakan kamu akan menerima kuasa. Siapa kamu? Ibu Indri, siapa kamu? Jemaat-jemaat yang hadir pada saat ini juga, semua kita menerima kuasa. Makanya kita menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Artinya orang lain akan menonton, dunia akan menonton. Kok beda orang ini?
itu akan kita alami. Nah, kuncinya adalah apa tadi? Kuncinya adalah waktu kita bisa menarik kuasa. Dan perhatikan, kalau sampai kita menjadi saksi Kristus, artinya kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Kalau sampai kita menjadi orang kepercayaan Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab kepada orang kepercayaannya. Dia tidak akan tinggalkan. Ingat bagaimana seorang Musa. Musa waktu 40 tahun dia membawa bangsa Israel. Apa sekedar hanya Tuhan bilang, bawa tuh bangsaku keluar? No, Tuhan persiapkan semua. Tuhan bertanggung jawab. Bahkan dikatakan sepatu gak lapuk, baju gak usang, makan selalu disediakan mana, bahkan burung puyuh disediakan hampir setiap hari. Artinya Tuhan bertanggung jawab pada orang-orang pilihannya, kepada orang kepercayaannya. Dan sudah waktunya sekarang kita ambil keputusan. Tuhan, aku gak mau menjadi Kristen biasa-biasa. Aku mau Bapak untuk bisa menarik kuasa itu Tuhan. Mampukan aku Tuhan, berikan aku caranya Tuhan. Aku mau minta tuntunanmu Tuhan, hikmat daripadamu Tuhan. Karena kuasa itu diberikan pada kita, membuat kita bisa bertahan. Bahkan bukan hanya bertahan, bahkan lebih daripada pemenang akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Nanti kita akan lihat ada 5 ya, ada 5 caranya untuk kita bisa menarik kuasa daripada surga. Tuhan itu luar biasa, makanya jangan sampai kita sia-siakan waktu ini. Ya, luar biasa. Jadi kita akan belajar hari ini, kita akan pelajarin ada 5 ya. Ada 5 cara untuk kita bisa, ada 5 cara untuk kita bisa dikatakan untuk menarik kuasa dari surga ya. Ada 5 step ya, ada 5 cara ya. Oke, yang pertama coba kita lihat ya. Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai dengan 31. Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai dengan 31. Dan sekarang ya kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, ini yang pertama. Apa yang pertama untuk kita bisa menarik kuasa kerajaan surga? Yang pertama, berani menyatakan kebenaran. Ini kata kunci, berani menyatakan kebenaran ya. Nah mungkin kita bilang maksudnya apa Bu Indri? Artinya apakah kita langsung kemana-mana, kita masuk ke mall, kita masuk ke restoran, kita ngomong tentang firman Tuhan? Itu bukan berani menyampaikan kebenaran, itu konyol ya. Bukan itu yang Tuhan inginkan, itu membabi buta ya. Tiba-tiba kita harus berkhotbah di kerumunan orang banyak tanpa ada angin, tanpa ada hujan. Bukan itu maksud Tuhan. Keberanian menyampaikan kebenaran, keberanian memberitakan kebenaran, ini bicara tentang wibawa ilahi yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, oleh keadaan apapun, oleh sikon apapun, oleh tekanan politik apapun. Intinya ada wibawa ilahi. Itu artinya berani menyampaikan kebenaran ya. Nah ini banyak kita yang berharap ya. Kita banyak berharap saya mau punya kuasa, bisa menarik kuasa dari surga Bu Indri. Tapi sorry to say, kita gak berani menyampaikan kebenaran. Yang ada kita menjual kebenaran itu. Wow, mengerikan sekarang ya. Orang bisa menjual kebenaran demi apa? Demi posisi aman, demi uang, demi jabatan, demi popularitas, demi keamanan, demi jodoh, demi jabatan. Tidak main-main, demi biar disukai oleh dunia. Ini fakta, makanya sangat menyedihkan. Mau punya kuasa tapi gak berani menyatakan kebenaran. Yang ada malah kita jual kebenaran ya. Mana buktinya? Kita buka Amsal 23 sampai Amsal 23 ayat 23. Perhatikan ya. Ini adalah firman Tuhan. Ini adalah nubuatan yang sedang terjadi saat-saat sekarang ini. Belilah kebenaran dan jangan menjual ya. Belilah kebenaran dan jangan menjual. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Ingat tadi dikatakan kita harus beli kebenaran. Kita harus beli kebenaran. Artinya apa beli kebenaran? Kita harus siap bayar harga untuk kebenaran. Bukan malah kita jual, bukan malah kita obral kebenaran demi untuk kepentingan kita sendiri. Ini sekarang sedang terjadi, mengerikan. Perdagangan kebenaran sekarang banyak terjadi di akhir zaman ini. Dan maafkan saya, bukan hanya di tempat-tempat yang kesannya sepertinya sangat negatif. Bahkan di gereja, di bait Allah banyak orang menjual kebenaran. Kita lihat Lukas 19 ayat 45 sampai 46. Ini Yesus sendiri yang mengalami, dan ini peringatan bagi setiap kita anak-anak Tuhan ya. Kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita berkata kita tahu firman, kita tahu kebenaran, bahkan kita melayani Tuhan, tapi ternyata kita melakukan hal seperti ini. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Saya ulang sekali lagi. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Rumah Tuhan ya, iman kepada Kristus, kebenaran kita kita perjual belikan. Dan Yesus sangat-sangat marah. Dikatakan Tuhan usir. Bahkan kalau kita baca ayat sebelumnya dikatakan sampai Tuhan
jungkir balikan itu semua meja-meja. Jangan sampai hidup kita akan Tuhan tegur habis-habisan. Karena apa? Karena ternyata bukan kita beli kebenaran, bukan kita mau bayar harga untuk kebenaran, tapi malah kita jual kebenaran hanya untuk kepentingan kita. Diobral murah, sangat murah, di diskon besar-besaran, mungkin 3 in 1, mungkin 5 in 1. Intinya pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita delay. No! Ini orang yang membeli, ini orang yang menjual kebenaran. Makanya Tuhan bilang, bagaimana aku memberikan kuasa padamu anakku. Ya di akhir zaman ini kita butuh power of God, ya kuasa daripada Tuhan. Tapi karena kita tidak siap bayar harga untuk kebenaran, kita gak berani untuk menyatakan kebenaran. Malahan kita kita kompromi untuk kebenaran demi kepentingan diri kita sendiri. Orang-orang seperti ini tidak mungkin kehidupannya dipenuhi otoritas Tuhan. Tidak akan mungkin ya. Waktu kita seperti ini, tidak akan mungkin kita bisa menarik otoritas daripada Tuhan. Tinggal tunggu waktunya, akan mengalami seperti yang dialami oleh Yudas ya. Habis hidupnya, semua yang dilakukannya semua sia-sia ya. Nah, waktu kita mulai kompromi dengan dosa, hati-hati. Itu sama dengan memperdagangkan kebenaran. Kompromi dengan dosa. Bahkan kalau mau jujur, ada banyak gereja-gereja sekarang juga mengadopsi perdagangan ini. Perdagangan kebenaran di akhir zaman. Salah satu contoh yang kita dengar, bagaimana sekarang bisa menikahkan sesama jenis. Kalau buat saya ini sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat menyedihkan sekali. Apakah itu maunya Tuhan? Apakah memang itu yang Tuhan izinkan? Coba kita buka tentang pola pernikahan yang sudah Tuhan konsep jauh sebelumnya dari mulai manusia pertama diciptakan. Kita buka Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Saya ulang sekali lagi. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Tidak pernah berubah. Ya hanya laki-laki dan perempuan. Ya itu inisiatif daripada Tuhan langsung. Buka ayat 21 dan 23-nya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, Adam ya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk diambilnya Tuhan dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkata kepada manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia menamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ini blueprint daripada kerajaan surga tentang pernikahan yang kudus. Nah, waktu kita mulai menambah kurangi, waktu kita mulai modifikasi, waktu kita anggap ya tapi dunia sekarang berbeda Bu Indri. Sorry to say, jangan mimpi bisa menarik kerajaan surga. Jangan mimpi bisa menarik kuasa daripada kerajaan surga. Karena pertama kali tadi dikatakan kalau kita mau menarik kerajaan surga, kita harus berani, dikatakan apa? Berani kita untuk memberi kebenaran, bukan menjual kebenaran. Berani menyampaikan kebenaran, berani bayar harga untuk kebenaran. Itu yang membuat engkau dan saya bisa menarik kuasa daripada surga. Jangan main-main dengan pernikahan. Karena pernikahan adalah konsep awalnya Allah langsung. Itu Tuhan yang menjadikan pernikahan, bukan daripada manusia. Itu adalah program daripada Tuhan langsung untuk menjadikan laki-laki dan perempuan untuk bersama-sama mereka menjadi satu daging. Itu konsep pernikahan. Jadi jangan main-main. Hari ini mari kita cek pernikahan kita. Bagaimana dengan pernikahan kita? Mungkin laki-laki dan perempuan. Tapi apakah ada selingkuh? Apakah ada tidak setia? Apakah ada KDRT? Apakah ada perceraian? Apakah ada transaksi jual beli di sana? Menjual kebenaran, bukan menyatakan kebenaran, apapun alasannya. Cek nikah kita ya. Ini pintu masuk untuk menarik otoritas Allah ya. Ini pintu masuknya ya. Nah, dikatakan tadi, kenapa saya berkata begitu? Karena iblis paling takut waktu rumah tangga itu dalam keadaan yang sesuai dengan konsep Tuhan. Mana buktinya? Kita lihat Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Ini yang disebut kita bisa menarik kuasa. Luar biasa. Dikatakan apa saja yang kita minta Tuhan akan berikan. Kapan terjadi? Waktu ada kesehatian dalam rumah tangga, waktu ada kerukunan dalam rumah tangga. Tapi waktu suami atau istri berselingkuh atau tidak setia, kira-kira mungkin gak ada kesehatian. Yang ada luka demi luka terjadi. Maka tidak akan mungkin ada kesehatian. Mungkin masih satu rumah, mungkin masih satu gereja, mungkin masih sama-sama berdoa, tapi tidak ada kesehatian. No power at all. Nah, ini tidak main-main. Saya dulu pernah menjual kebenaran. Kalau makanya saya katakan, firman yang saya sampaikan ini semua pernah saya alami. Makanya hidup saya amburadul betul-betul ya. Saya pernah
menjual kebenaran hanya untuk kepentingan saya. Dalam urusan rumah tangga juga, dalam usaha juga. Saya pernah membuka diskotik yang terbesar di Sumatera, ya. Tidak main-main, brother sister, ya. Mungkin kita bilang alasannya, tapi ya kan sekarang ini kan mesti pintar-pintar. Yang penting kan pokoknya kan bukan kita yang suruh mereka berselingkuh, Bu Indri. Yang penting kita cuma sediakan minuman, please lah. Jangan pakai akal busuk, jangan pakai banyak alasannya. Apapun namanya, selama kita yang menyediakan, artinya kita kompromi dengan dosa. Dan saya ada di sana. Kami buka usaha, memang uangnya luar biasa. Waktu itu dolar masih 2.000, sekarang 14.000, ya, 14.500 di Indonesia, ya. Jadi dulu dolar masih 2.000, kami bisa dapat buka dengan hanya buka 3 jam saja, itu bisa dapat 200 juta per bulan. Kalikan sekarang dengan 1,4 M per bulan hanya buka 2 jam. Memang enak sekali. Pertanyaan, apakah itu daripada Tuhan datangnya? Tidak mungkin. Saya jual kebenaran demi untuk masalah perut. Ini tidak main-main. Akibatnya sangat fatal. Hidup saya diporak-porandakan. Rumah tangga kami berantakan. Akhirnya suami saya juga jatuh dalam perselingkuhan. Akhirnya hal-hal yang tidak baik terjadi. Kenapa? Apa yang kau tabur itu kau tuai. Yang masuk sampah, yang keluar pasti sampah. Saya pernah ada di sana, ya. Jadi jangan kita anggap enteng tentang masalah kebenaran. Dikatakan tadi untuk menarik kuasa itu, dikatakan apa? Beritakanlah, sampaikanlah kebenaran, nyatakan kebenaran. Jangan malah kita jual kebenaran. Di mana tadi orang menjual kebenaran? Dalam gereja. Hari-hari ini nggak jadi jaminan. Hari-hari ini nggak jadi jaminan kita mengaku sebagai anak Tuhan. Orang Kristen, jubah pelayanan. Kalau kita masih menjual kebenaran, sampai kapanpun kita nggak bisa menarik kuasa itu. Makanya nggak heran hidup kita di bawah rata-rata. Hidup kita nggak ada damai sejahtera. Hidup kita nggak ada kuasa. Karena apa? Karena kita menjual kebenaran. Padahal kunci pertama menarik kuasa adalah apa tadi? Belilah kebenaran, bayar harga untuk kebenaran apapun konsekuensinya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kita buka Markus 5 ayat 25. Kita buka Markus 5 ayat 25. Dikatakan begini. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, ya. Orang ini menderita pendarahan 12 tahun. Ini orang adalah orang Kristen. Ini orang adalah orang Israel. Artinya, nggak jadi jaminan siapapun kita bisa mendapat masalah, bisa, ya. Semua kita bisa mengalami masalah. Hamba Tuhan bisa kena COVID, bisa, ya. Bukan hanya orang-orang fasik yang kena, semua orang bisa mengalami masalah. Orang ini ada di Israel, 12 tahun dia mengalami pendarahan. Ayat 27 sampai dengan 30. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Wow, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 34. Maka katanya pada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhkanlah dari penyakitmu. Ya, iman kepada Yesus tok, ya. Dikatakan tadi Tuhan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Ada tenaga yang keluar dari diriku, katanya. Kita bisa menarik kerajaan surga yang kedua melalui apa? Waktu kita punya iman yang pol kepada Tuhan. Bukan iman yang 2 kaki. Satu, ya. Satu lagi apa? Iya, ya. Waktu engkau punya iman yang pol, makanya kita bisa menarik kuasa daripada surga. Akhirnya orang itu bisa sembuh. Bayangkan 12 years, 12 tahun dia mengalami pendarahan. Mungkin pendarahan ekonomi, mungkin pendarahan pekerjaan, mungkin pendarahan dalam rumah tangga. Intinya masalah yang tidak gampang, masalah yang sangat mengerikan, sudah akut, bahkan mungkin juga sudah kronis. Tapi yang luar biasa dikatakan, dia bisa mengalami kesembuhan. Karena apa? Karena dia bisa menarik kuasa kerajaan surga. Bagaimana caranya? Imannya dengan berkata, asalku jamah saja jubahnya, maka aku pasti sembuh. Ini luar biasa. Bagaimana dengan kita? Pada saat sekarang seperti ini, orang bukan hanya krisis ekonomi, tapi yang banyak orang sekarang krisis iman, ya. Nah, coba kita buka Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan ayat 8, ya. Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Dikatakan begini, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang kian kemari. Dikatakan, saya ulang sekali lagi, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Wow, luar biasa. Ini adalah pesan daripada Tuhan melalui Yakobus, ya. Dikatakan apa? Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Diancam lagi, dikatakan jangan kira, ya, jangan harap, ya, kalau engkau dalam keadaan mendua hati, nggak kanan nggak kiri, ya, dua-duanya oke, KKO, ya, kanan kiri oke, tidak akan mendapat apa-apa.
Kalau kita masih punya iman seperti ini, hanya cuma percaya pada Tuhan 10%, 20%, bahkan 99,9% pun tidak dapat apa-apa. Tapi waktu engkau pull kepada Tuhan, gaspol kepada Tuhan, iman kita, yes Tuhan, apapun keberadaanku, aku percaya pada engkau, di sana kita bisa menarik kerajaan surga. Iblis sangat takut. Iblis sangat takut dengan orang Kristen yang pol imannya. Iblis sangat suka, bahkan tepuk tangan, bahkan dia bisa dancing ya on the street. Waktu dia melihat anak-anak Tuhan, imannya mendua. Imannya cuma 90%, imannya cuma 95%. Dia sangat happy karena kita nggak dapat reward sama sekali ya. Nah, bagaimana dengan kita? Waktu saya belum bertobat dulu, iman saya mendua hati. Kenapa? Karena saya banyak pakai logika saya. Nah, hati-hati. Nggak ada yang salah dengan kita pintar. Nggak ada yang salah dengan engkau smart. Nggak ada yang salah dengan engkau misalnya sekarang IQ-nya mungkin mau 300, mau 400 atau apapun. Tapi yang salah adalah waktu kita mengandalkan logik kita lebih daripada iman kita kepada Tuhan ya. Nah, sesudah saya bertobat, saya praktekkan hanya berharap pada Tuhan top. Tidak mengandalkan apapun, tidak mengandalkan harta, tidak mengandalkan kepintaran, tidak mengandalkan teman, tidak mengandalkan keluarga. Semua saya tidak andalkan, hanya kepada Dia saya berharap. Dan yang luar biasa terjadi. Tahun 2009 suami saya tabrakan, itu dikatakan dokter koma dan hanya berusia harusnya hanya cuma 7 hari saja. Karena apa? Karena terlempar di jembatan layang, itu kurang lebih hampir sekian puluh meter. Dan bukan hanya itu, dia nggak bisa dioperasi karena dia kepalanya besar sekali, odem kata istilahnya, saya nggak ngerti ya. Tapi intinya selama di rumah sakit itu hanya diberikan neurobiom di ICU, hanya neurobiom karena nggak bisa dia apa-apain. Apa yang terjadi? Waktu itu saya hanya bilang begini sama Tuhan, saya berdoa pada Tuhan, saya katakan, Tuhan, kalau sampai suamiku mati sebelum bertobat, apa yang bisa kusaksikan tentang Engkau Tuhan? Engkau sudah memulihkan aku, Engkau sudah mengampuni dosaku, orang yang kotor seperti aku, yang najis Tuhan sudah ampuni. Kalau suamiku tidak, apa yang mau kusaksikan? Engkau berkata satu orang sungguh-sungguh seisi rumah selamat. Mana janjimu Tuhan? Aku minta belas kasihanmu Tuhan. Aku percaya Engkau akan aminkan, Engkau akan laksanakan Tuhan firman-Mu. Engkau berkata satu orang sungguh-sungguh seisi rumah selamat. Dan itu saya perkatakan terus. Apa yang terjadi? Hari ke-11 suami saya sadar dari ICU. Hari ke-21 dia pulang. Dan sampai sekarang boleh sembuh, sehat, sempurna tanpa ada trauma bekas eksiden dulu. Kenapa? Waktu iman kepada Tuhan Paul, kita bisa menarik kuasa daripada surga. Itu yang terjadi. Ya, jadi jangan anggap enteng dengan hanya sekedar yang udah. Yang penting kan kita sudah berdoa, Bu Indri. Betul, doa yang bagaimana dulu? Karena doa yang beriman akan berbeda. Dikatakan waktu anak Tuhan, ya waktu kita sungguh-sungguh berdoa baru mendapatkan reward. Waktu kita hanya setengah hati, walaupun sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, no reward at all. Dan iblis tepuk tangan waktu kita menjadi anak Tuhan yang tidak punya iman yang pol kepada Tuhan. Nah, ini dikatakan tadi. Jadi saya pastikan ya, perhatikan baik-baik di sini. Tanpa iman yang teguh pada Tuhan, gak akan bisa mengalami apa-apa. Jadi hari ini kita lihat lagi ya. Nah, kita lihat tadi dikatakan tadi, yang pertama suami saya aku tabrakan. Nah, yang kedua ya, ini tentang iman lagi ya. Kemarin ini kami kena COVID. Suami dengan saya kena COVID. Nah, itu terus terang kembali seperti deja vu ya. Nah, waktu kalau tahun 2009 suami saya tabrakan, ini kami berdua yang kena COVID. Awalnya kami semua masih di rumah isoman, tapi hari ketiga suami saya perburukan. Awalnya dia punya paru bersihnya luar biasa. Hari ketiga waktu di foto ronsen lagi kembali, sudah tertutup 50% dan sudah mulai sesak dan sudah mulai panas dan juga dan mulai batuknya juga mengeluarkan darah waktu di rumah sakit. Nah, intinya bukan semakin baik. Nah, waktu di rumah sakit terus terang ini Tuhan izinkan. Kami mendapatkan perlakuan seperti suami saya, hanya cuma gejala ringan. Hanya dikasih neurobiom, hanya dikasih rinos, hanya dikasih neopron. Hanya itu saja. Dan ada memang tambahan seperti infus ya. Nah, keadaan suami saya semakin tidak baik. Sampai akhirnya waktu saya lihat dalam keadaan perburukan, sudah saturasi di bawah 87 dan sudah batuk mengeluarkan darah, sudah oyong nggak bisa jalan, dan dalam keadaan nadi cuma 45. Intinya semakin perburukan. Saya hanya berdoa pada saat itu begini, Tuhan, aku sangat percaya Bapak. Aku mencintai suamiku, tapi Engkau lebih mencintai suamiku. Kalau memang Kau mau mengambil suamiku Tuhan Yesus, aku percaya Kau yang tahu yang terbaik dan aku rela. Tapi kalaupun tidak Tuhan, aku percaya Kau berikan sembuh sempurna bagi suamiku dan kami akan Kau pakai lebih lagi dalam melayani Engkau Tuhan. Itu iman saya. Nah, apa yang terjadi? Waktu suami saya semakin perburukan, malamnya saya dibangunkan oleh Tuhan. Melalui saya bangun, Tuhan katakan supaya pindah dari rumah sakit itu. Saya berdoa, anak saya kebetulan ada dokter, dan saya tanya mau kemana dipindahkan. Logikanya tidak mungkin bisa memindahkan kondisi dalam suami saya dalam keadaan tidak stabil seperti itu. Tapi kalau Tuhan yang sudah menyuruh, percayalah, itu rencana Tuhan yang baik. Anak saya bilang, "Ma, pindah ke Surabaya." Saya doa, dan saya juga mendapatkan damai sejahtera. Akhirnya saya WhatsApp teman saya di Surabaya, itu jam 3 pagi. Logikanya tidak mungkin bisa dijawab jam 3 pagi oleh orang. Tapi jam 7 mereka bilang, "Ibu Indri, 8 jam lagi pesawat datang ke Bandung menjemput." Luar
luar biasa. Waktu kita menarik kerajaan surga, cara Tuhan luar biasa. Akhirnya kami berangkat sampai ke Surabaya. Dan di Surabaya suami saya masuk rumah sakit. Dan apa yang terjadi, saya hanya pendek saja cerita. Nah, waktu di Surabaya, itu suami saya baru pertama kali ngomong. Selama 12 hari dia gak pernah ngomong. Dia berkata apa? Saya pasti sembuh di tempat ini. Dan kami mulai di-treat di sana, ya. Dan suami saya dikasih Gamaras, itu kurang lebih 72 vial, ya. Dan apa yang terjadi hari ke-7 kalau nggak salah, itu sudah mulai buka oksigen. Hari ke-10 kami mulai pulang ke apartemen. Dan waktu dicek semuanya, dia punya paru-paru bersih. Dan juga dia punya D-dimer juga sudah normal. Cara Tuhan luar biasa. Makanya hari ini tidak lagi waktunya untuk mengandalkan logika saja, tidak mengandalkan pengalaman saja, tapi andalkanlah Tuhan kita. Karena dikatakan tadi waktu kita mendua hati, kita gak mendapatkan apa-apa. Nol di mata Tuhan. Karena Tuhan Allah yang cemburu. Jangan andalkan kanan, jangan andalkan kiri. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali percaya kepada Dia, pegang kita punya iman hanya kepada Dia. Itu yang kedua, ya. Jadi saya percaya kita boleh mengalami berkat-berkat Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Jadi yang pertama tadi adalah apa? Mencari kuasa. Dengan pertama tadi dikatakan adalah kita jangan sampai menjual kebenaran, tapi belilah kebenaran, ya. Nyatakan kebenaran, ya. Artinya apa? No compromise dengan apapun yang namanya dosa. Yang kedua dikatakan harus punya iman yang gaspol kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah, tidak 7/4, tidak 8/9, tidak 9/10, tapi apa? Gaspol kepada Tuhan, maka kita bisa menarik kerajaan surga. Saya banyak mengalami perjalanan dengan iman kepada Tuhan. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, ya. Saya mau kasih tahu cerita juga tentang suami saya. 17 tahun saya berdoa untuk suami saya. 17 tahun dengan paket yang sangat komplit. Suami saya itu kapan-kapan mungkin nanti bisa ketemu, ya. Itu paketnya komplit. Dari minuman, dari perempuan, dari mabuk, dari berantem, dari tabrakan, semua komplit. Cari suami saya dulu paling gampang. Kalau nggak di rumah sakit adalah di kantor polisi. Very simple. Tapi apa yang terjadi? 17 tahun saya selalu berkata, satu saat aku dan suami akan berdiri di sini bersama-sama melayani Tuhan. Terjadi after 17 years later. Memang 17 tahun seperti yang lama, tapi nggak lama kalau kita dalam Tuhan. Ada kekuatan, ada peneguhan, ada semangat, dan yang luar biasa masih bisa menjadi berkat di tengah-tengah engkau punya masalah. Ini karena apa? Kuasa daripada surga. Itu yang kedua. Jadi tadi kita sudah lihat ada dua, ya. Nah, sekarang yang ketiga, kita masuk pada yang ketiga. Kita buka Mazmur 41 ayat 12. Mazmur 41 ayat 12, ya, ayat 12, ayat 12 dan 13. Tapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Saya ulang sekali lagi. Tapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Ini bicara tentang ketulusan hati. Ini ternyata kata kunci yang ketiga kalau kita mau menarik kuasa daripada surga, ya. Daud mengalami terlalu banyak, ya, banyak tantangan dalam kehidupannya. Kita tahu cerita seorang Daud. Masalah dari mulai kecil bahkan, ya. Papa mama nggak sayang sama dia, makanya sampai dia berkata, walaupun orang tuaku meninggalkan aku, tapi engkau selalu ada bersamaku Tuhan. Kakak-kakaknya nggak pernah menganggap, karena dia hanya cuma tukang angon kambing, sementara kakak-kakaknya adalah pengawal daripada Raja Saul. Yang ketiga adalah istrinya Mikhael, sangat menghina dia karena dia adalah anak raja, sementara Daud orang yang biasa. Yang keempat adalah siapa? Mertuanya sendiri yang begitu sangat obsesi mau membunuh dia. Yang kelima adalah siapa? Yang kelima adalah anaknya sendiri, Absalom mau membunuh papa kandungnya sendiri. Yang keenam adalah rakyat melempari dia dengan batu. Artinya masalahnya depan, kanan, kiri, semuanya masalah dia. Tapi yang luar biasa, dia tetap menjaga hatinya. Dia tetap tulus kepada Tuhan. Dia tidak neko-neko kepada Tuhan. Makanya Tuhan luputkan sampai akhirnya Daud bisa finishing well. Ini luar biasa, ya. Nah, coba kita lihat, ya. Waktu kita dikatakan waktu kita tulus, ya. Waktu kita tulus dikatakan kita bisa menarik kuasa daripada surga. Jangan pakai kalkulator sama Tuhan, please. Kenapa saya berkata begitu? Karena di akhir zaman ini banyak orang mencari Tuhan karena ada maunya, quote unquote, ya. Ya karena ingin berkatnya, karena ingin kesembuhannya, karena ingin pemulihannya, karena ingin promosinya. Please lah, kalau engkau mencari itu berarti kita pakai kalkulator pada Tuhan. Harusnya kita mencari Tuhan karena mencari Dia sumbernya, bukan embel-embelnya yang lain. Masalah yang lain akan mengikuti, itu janji Tuhan. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti engkau. Tapi kalau kita hanya mencari embel-embel terlebih dahulu, kita tidak akan bisa menarik kuasa daripada surga. Mana buktinya? Di akhir zaman ini banyak orang Kristen yang mencari embel-embel, bukan mencari Yesusnya. Matius 19 ayat 27, ya. Perhatikan ini. Ini murid-murid, ini orang Kristen, ini bahkan sudah melayani, tapi ternyata masih ada karakter seperti ini. Lalu Petrus menjawab dan berkata pada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Wow!
mengerikan. Ini fakta dan ini fakta. Ini Alkitabiah. Dikatakan kami udah ikut Engkau. Aku sudah melayani Engkau Tuhan. Apa yang mau Kau kasih padaku Tuhan? Ini yang berkata adalah Petrus. Orang yang salah satu yang sangat disayangi oleh Tuhan ya. Kalimat yang sering keluar dari mulut kita. Aku sudah melayani. Mana pertolonganmu Tuhan? Aku sudah jadi orang Kristen. Kok sampai sekarang masalahku tidak beres-beres? Aku sudah berdoa. Intinya aku sudah. Ini bukan hati yang tulus. Waktu kita masih pakai aku sudah. Aku udah bikin ini Tuhan. Aku sudah kasih perpuluhan. Aku sudah donasi gereja. Aku sudah ini. Kenapa sampai sekarang rumah tanggaku masih bermasalah? Kenapa kesehatanku belum sembuh? Kenapa ekonomiku masih berantakan? Kenapa? Ini bukan orang yang tulus ya. Nah, kalau mau jujur, ketulusan menjadi barang langka di akhir zaman ini. Ini sangat mengerikan. Barang langka bukan hanya sekedar lukisan yang mahal ternyata. Barang langka juga ternyata masalah ketulusan. Mana buktinya? Kita buka Matius 10 ayat 16. Lihat, ini yang berkata adalah Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jelas dikatakan sampai Tuhan melambangkan binatang yang bernama merpati. Burung yang nama merpati, lambang ketulusan. Kenapa? Karena banyak orang Kristen gak tulus seperti yang tadi Petrus. Aku sudah. Apa yang aku dapat? Aku sudah berdoa. Mana jawaban doa? Aku sudah melayani. Kok sampai sekarang ekonomiku tetap tidak ada perubahan? Itu bukan orang yang tulus ya. Dan ingat, Yesus tahu motivasi kita. Kita bisa mengelas, kita bisa berdalih, kita bisa pura-pura pin-pinbo. Tapi Tuhan tahu motivasi setiap kita karena Dia melihat sampai hati kita yang terdalam ya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah sudah kita ikut Tuhan automatically langsung semuanya bisa beres? Apakah karena kita ikut Tuhan langsung semuanya gak ada masalah? Siapa bilang ya? Nah, Ibu Indri, apakah dengan sudah ikut Tuhan 21 tahun gak ada masalah? Banyak masalah saya ya. Bukan hanya masalah ekonomi. Ekonomi bisa digoncang, bisa lah ya. Masalah rumah tangga bisa tergoncang, bisa lah. Semua bisa. Tapi bedakannya waktu kita tulus pada Tuhan, gak tergantung sikon. Regardless, nevertheless, apapun Tuhan alasannya, tetap aku mau setia padamu. Itu orang yang tulus. Kesaksian seorang ibu, saya punya anak rohani ya. Dia dalam keadaan anaknya udah meninggal, umur 21 tahun, baru selesai dari Universitas Indonesia ya. Artinya anak yang sehat, yang punya masa depan, yang luar biasa. Hanya cuma waktu sekian bulan itu meninggal. Dan sangat masih muda, sangat punya prestasi, sangat produktif. Tapi Tuhan bisa ambil. Apa gara-gara itu dia gak mau lagi berdoa? No. Dia katakan apapun Tuhan, tetap Engkau adalah Allahku yang luar biasa. Itu orang yang tulus. Dan saya percaya upah bagi orang yang tulus ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan siapkan ya. Dan Daud juga berkenan kepada Tuhan. Apa Daud gak punya masalah? Sangat banyak. Siapa lagi? Abraham. Kurang apa masalahnya? Padahal bapak orang percaya. Masalahnya banyak sejak dari dia mesti meninggalkan dia punya tempat leluhurnya sampai dia harus menyerahkan anaknya Ishak yang tunggal. Artinya ada banyak proses dalam kehidupan. Tapi orang yang tulus tidak tergantung endingnya. Tapi dia tetap setia dalam proses yang dialami. Itu orang yang tulus. Nah, bagaimana dengan kita ya? Saya tadi katakan ya, ikut Tuhan bukan berarti semuanya mulus. Waktu kita berkata kalau kita mau hanya mulus saja, mendingan jangan ikut Tuhan, mendingan jangan jadi orang Kristen. Karena ada proses yang harus kita alami. Dan orang yang tulus itu bisa menang, bahkan bisa jadi berkat di tengah-tengah proses. Itu luar biasa ya. Nah, yang keempat, menurut kita, kenapa tadi Tuhan ambil alih Taufan tadi? Padahal jelas murid-muridnya kan kurang percaya, betul? Jelas murid-murid kurang percaya. Mana buktinya? Kita buka Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saya pastikan ini bukan doa orang yang beriman, betul? Bagaimana kita berkata kita doa orang beriman tapi kita mojokkan Tuhan, kita vonis Tuhan, kita accuse Tuhan, kita tuduh Tuhan tidak peduli kepada kita. Ini bukan doa orang yang benar. Kalau begitu kenapa Tuhan masih mau menolong mereka? Jawabannya sederhana. Itulah Allah kita yang luar biasa, yang sangat penuh dengan kesabarannya, kasih dan panjang sabarnya, tidak main-main ya. Kenapa bisa dia tetap menolong? Ayat 35 dan 36. Perhatikan, ini kata kunci yang sering kali mungkin kita kurang perhatikan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata pada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ternyata Yesus memperhitungkan jeripaya murid-murid. Sister, brother, bapak-bapak, ibu-ibu yang berkasih, perhatikan baik-baik. Waktu kita melayani Tuhan, waktu kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, walaupun mungkin kita bisa jatuh bangun dalam dosa,
Tuhan perhitungkan ya. Karena Tuhan perhitungkan kepatuhan mereka. Waktu dikatakan mari kita berangkat, yes, mereka gak ada banyak menunda. Padahal mereka baru saja pelayanan begitu capek dan lelah. Mereka gak bilang, aduh Tuhan please lah, saya pengen tidur dulu. Aduh Tuhan nanti kalau anak saya sudah besar. Aduh Tuhan kalau usaha saya sudah maju. No, mereka tidak ada banyak alasan. Mereka langsung bergerak ya. Dan mereka komit untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, mereka masih ada dalam agenda Tuhan. Nah, ini perhatikan baik-baik. Selama hidup kita masih ada dalam agenda Tuhan. Walaupun mungkin kita bisa tergelincir, terpleset, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Mana ayatnya? Kita buka 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya memang kita bisa tergelincir, kita bisa terpleset ya, kita bisa seperti yang dialami oleh seorang Daud ya, terpleset pernah ya. Tapi intinya waktu kita masih tetap berusaha untuk di agenda Tuhan, Tuhan perhitungkan, itu luar biasa. Makanya pesan kepada setiap kita, jangan keluar dari agenda Tuhan, jangan keluar dari perahu Yesus, tetap ada dalam perahu Yesus apapun kondisi kita. Nah, dikatakan tadi di sini, bisa jatuh anak-anak Tuhan? Bisa. Siapa yang pernah jatuh? Pernah. Abraham pernah jatuh, dia pernah bohong, betul? Dia bilang Sarah adalah adiknya, padahal itu jelas istrinya. Siapa pernah juga bermasalah? Pernah Musa pernah, yes. Tuhan suruh dia berkata kepada batu, tapi dia pukul batu, makanya Tuhan marah. Siapa lagi? Daud, udah jelas. Dia pernah berselingkuh dengan istri orang dan membunuh suami daripada istri selingkuhannya. Jelas semua pernah jatuh. Tapi perhatikan waktu kita dalam agenda Tuhan, waktu kita jatuh, apa yang terjadi? Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Luar biasa. Memang bisa jatuh, bisa tergelincir, tapi yang luar biasa, tangan Tuhan menopang kita sehingga kita tidak jatuh sampai terjerembab, tidak jatuh sampai tergeletak. Karena Tuhan melihat, anakku, kau sebagai manusia pasti punya kelemahan, tapi selama engkau bangkit, aku akan topang engkau dan kita akan bisa finishing well. Itu yang dialami seorang Daud. Pertanyaan, apa Ibu Indri pernah jatuh? Pernah. Mungkin gak jatuh dalam perselingkuhan atau perzinahan, tapi saya pernah jatuh kebablasan dalam pelayanan. Apa artinya Bu Indri? Saya pernah terlalu sibuk dalam pelayanan. Selama 10 tahun saya sibuk pelayanan, bahkan 60 kali itu dalam 1 bulan. Bayangkan hari Minggu saya bisa terima 6 pelayanan. Jam 6, jam 8, jam 12, jam 4, jam 6. Saya pikir itu betul semuanya. No, ternyata bukan itu maunya daripada Tuhan. Sampai akhirnya waktu suami saya tabrakan tahun 2009, waktu dia tergeletak dan dalam keadaan sudah koma. Waktu saya lihat tubuhnya dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya, kaos kakinya bolong di jempol. Tuhan ingatkan saya, itu yang namanya istri yang harusnya menolong suami, tapi kaos kaki bisa bolong, berarti engkau terlalu sibuk mengurus dirimu sendiri. Engkau sibuk dengan pelayanan lebih daripada yang aku suruh. Di sana saya ketemplak, saya bilang, ampuni aku Tuhan, aku ternyata jatuh dalam pelayanan. Gak jadi jaminan kalau kita tahu kebenaran, kalau kita gak mau ambil keputusan untuk berdiri kembali dengan berkata, ampuni aku Tuhan, aku mau berubah Tuhan. Nah, sejak itu saya kurangi pelayanan saya. 2 tahun saya gak pelayanan. Banyak orang bilang the end of Ibu Indri, tidak akan mungkin lagi orang percaya karena banyak gereja yang saya batalkan. Mungkin gereja bisa marah, mungkin orang-orang bisa marah, persekutuan bisa marah, tapi saya mau belajar untuk dengar apa kata Tuhan. 2 tahun saya urus suami saya, tidak pernah keluar, tidak pernah ngapa-ngapain, tidak pernah terima telepon. Saya hanya mengurus suami saya yang dalam keadaan sakit, yang bekas daripada koma. 2 tahun saya urus, apa yang terjadi? Cepat Tuhan pulihkan kehidupan suami saya. Dan bukan hanya itu, akhirnya suami saya bisa dipulihkan secara jasmani dan rohani. Perhatikan, kita bisa menarik kerajaan surga waktu kita tetap dalam agenda Tuhan. Memang bisa jatuh, bisa. Bisa kadang-kadang ragu iman kita, bisa. Tapi cepat bangkit, katakan, aku sadar Tuhan, aku salah, ampuni aku Tuhan. Itu seorang daripada Daud. Dan itu yang keempat ya. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah Kisah 16 ayat ke-25 sampai dengan 26. Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya, ini bicara tentang tengah malam, bicara tentang waktu kita mengalami ketidakpastian seperti sekarang ini pandemi. Tidak ada kepastian tentang masa depan, tentang ekonomi, tentang pemulihan daripada satu negara manapun. Tapi ingat, waktu kita ambil keputusan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, pujian penyembahan sesudah kita punya hati yang tulus, sesudah dikatakan tadi kita tidak menjual kebenaran, sesudah kita juga dikatakan tadi tidak kompromi dengan dosa ya, dan dikatakan tadi kita punya tulus dan juga yang dilakukan oleh 4 hal tadi. Maka
Makanya kita waktu masuk hadirat Tuhan, itu hadirat Tuhan bisa memberikan kepada kita kuasa. Kita bisa menarik kuasa, bahkan dikatakan semua belenggu-belenggu itu terlepas. Bahkan pintu-pintu penjara terbuka. Artinya apapun pintu yang tertutup saat ini kita alami dalam kehidupan kita. Mau pintu ekonomi, mau pintu rumah tangga, pintu kesehatan, pintu apapun, Tuhan bisa buka dengan kita bisa menarik kuasa waktu masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi pesan Tuhan pada setiap kita pada hari ini, ayo. Ini bukan lagi waktunya main-main ya. Ini waktunya dalam keadaan sekarang ini adalah akhir daripada akhir zaman. Peperangan akan kita alami dan sedang kita alami dan pasti kita alamin. Caranya bagaimana ya? Dikatakan tadi kita harus bisa menarik kuasa daripada kerajaan surga. Kenapa kita bisa menarik? Karena kita adalah warga negara kerajaan surga. Dan bukan warga negara biasa-biasa, tapi warga negara VVIP. Dan kita bisa menarik dengan cara 5 hal. Pertama, harus berani menyatakan kebenaran. Ini artinya belilah kebenaran. Bayar harga untuk kebenaran, jangan jual kebenaran apapun alasannya. No compromise, tidak ada kompromi dalam hal yang bukan daripada Tuhan datangnya. Kedua dikatakan adalah iman yang teguh. Bukan 3/4, bukan 4/5, bukan 7/8, tapi gaspol kepada Tuhan. Maka kita bisa menarik kuasa seperti perempuan pendarahan. Yang ketiga adalah ketulusan hati. Ketulusan hati adalah barang langka di akhir zaman. Walaupun langka, jangan kita termasuk yang menjadi langka. Katakan, Tuhan, aku mau mencari Engkau regardless. Apapun keadaanku, apapun kondisinya, sekali Yesus tetap Yesus. Tulus itu membuat kita akan bisa menarik kuasa daripada kerajaan surga. Keempat dikatakan, tetaplah dalam agenda Tuhan. Lepas daripada kadang-kadang jatuh bangun. Kadang-kadang kita bilang, aduh udah gak kuat. Tetap dalam perahu Yesus. Jangan keluar dari perahu Yesus, karena dia bertanggung jawab dan dia pasti akan menyelesaikan semua permasalahan kita menjadi tenang dan back to normal. Yang kelima, kita cara meresponin masalah kesuraman. Bagaimana caranya? Banyak sering-sering dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam pujian penyembahan, renungkan firman. Karena ini membuat kita bisa bertahan ya. Jadi pesan Tuhan pada setiap kita, ayo, bukan lagi waktunya sekarang menjadi Kristen biasa-biasa, pendeta biasa-biasa, hamba Tuhan biasa-biasa, ibu rumah tangga biasa-biasa, bapak rumah tangga biasa-biasa, pengusaha biasa-biasa. No, bukan lagi waktunya. Tapi kita adalah orang-orang yang akan bisa menarik kuasa. Maka kita akan menjadi saksi Yesus sampai ke ujung bumi. Ya, luar biasa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami. Biarlah apa yang kami dengar hari ini Bapak, boleh kami renungkan sungguh-sungguh. Karena ternyata waktu kami menyadari siapa kami, ternyata Bapak, kami adalah warga negara kerajaan Allah dengan memiliki status kesayangan Bapak. Artinya kami adalah orang-orang yang sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu kami gak mau sembarangan Bapak. Kami gak mau hidup hanya sekedar bertahan. Kami mau hidup lebih daripada yang menang dengan cara punya kuasa yang sudah Kau sediakan bagi kami. Ada 5 hal tadi Bapak. Pertama, kami mau menyatakan kebenaran, kami mau beli kebenaran, bayar harga untuk kebenaran. Kedua, kami juga mau tidak bimbang Bapak. Ketiga, kami juga mau tulus dalam mencari Engkau. Keempat, kami mau bertahan dalam agendamu Bapak, dalam perahumu. Dan yang kelima Bapak, hadiratmu adalah kesukaan kami. Seperti yang dikatakan oleh Daud, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di rumah orang fasik. Kami mau Bapak masuk dalam hadiratmu, menikmati Engkau, menikmati kasih-Mu melalui pujian, penyembahan, melalui perenungan firman, dan yang paling penting melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Terima kasih berkati GBI Rock Sydney Bapak. Terima kasih Bapak berkati seluruh anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Kami sangat percaya kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.